Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Septian. Nama saya Aurelia Rifa Zara Wirianto. Di sini kami selaku Palu Bulu Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Daryl. Posisi saya saat pengibaran yaitu 17B. Perkenalkan, nama saya Arung. Posisi saya sebagai komandan pagi dan sore. Perkenalkan, nama saya Brian. Posisi saya saat pengibaran pasukan 17A. Perkenalkan, nama saya Ilma Aulia Himaswari. Saya sebagai Baki Pasukan Latif. Perkenalkan, nama saya Aurelia Rifa Zara Wirianto. Saya sebagai asisten Baki Latif. Nama saya Akram sebagai pengibar Suhud. Nama saya Ray sebagai pengibar Suhud. Nama saya Hisyam sebagai pengibar Latif. Pengalaman saya sih waktu jadi Palu di Capaska 2022 ini sebenarnya capek ya. Capek, rasanya tuh campur aduk. Sedih, senang, seru, semua campur di saat waktu saya ngejabat sebagai Palu Angkatan 2022. Banyak juga sih pengalaman-pengalaman berkesan. Angkatan saya yang bermasalah, saya yang dipanggil. Kalau pengalaman menurut saya lebih banyak ke kesel sama serunya sih. Karena kalau jadi bulu kan harus banyak-banyak sabar, ngadepin anak-anak yang rese, susah diatur, yang hobinya buat masalah. Kan kalau di Paskib ini satu salah semua salah kan ya. Oh iya benar. Jadi agak kesel juga misalnya ada yang buat kesalahan terus pasukan yang lain yang kena, kan kasihan. Tapi ya jadi pelajaran aja sih, sama diambil hikmahnya karena seru. Terus bakal kangen juga kalau udah gak jadi capas lagi kayak masa-masa kayak gini. Pasti bakal kangen sama anak-anak yang ngeselin gitu sih. Saya saat di pasukan 17B sangat banyak dapat pengalaman. Terutama dari kerusuhan di pasukan 17 itu. Yang terutama yang di belakang sangat-sangat rusuh saat display. Kadang-kadang juga 17B yang memimpin tempo di awal saat menuju ke posisi itu selalu salah tempo dan juga salah kaki. Kadang-kadang kami ribut di situ. Pengalaman saya sebagai komandan banyak sih. Mulai dari saat pertama display, saya masih banyak kayak kesalahan-kesalahan. Mulai kayak saya salah aba-aba. Dan di situ juga pasti ada kena tindak sih. Walaupun tindaknya nggak seberapa, cuman itu yang jadi pengalaman saya buat kedepannya nanti. Terus saat kita gabung sama pasukan 45 itu feel-nya kerasa banget kalau pengibaran tuh udah bentar lagi. Dan banyak juga kenangan sama pasukan 45 selama capas. Terus selama pelatihan pun saya sebagai komandan nggak setengah-setengah, karena saya komandannya sendiri di angkatan saya. Pengalaman saya sebagai penjuru pusing mikirin tempo juga karena ya gimana ya. Sebenarnya saya tidak mau jadi penjuru, ya udah takdir jadi penjuru, ya sudahlah. Selama saya jadi Baki, sangat banyak tantangan dan cobaan karena tidak semudah yang dibayangkan menjadi Baki itu. Karena Baki sangat butuh kekuatan di tangannya ya. Menurut saya latihan jadi Baki berat banget sih, karena latihannya tuh kan harus pakai batu ya. Dan batunya tuh gak cuma satu, kadang bisa pakai batu kali. Entah apapun itu yang dikasih senior kita harus terima kan. Dan itu kalau gak kuat-kuat tangan kita mungkin tuh Bakinya bakal jatuh ya. Jadi ya gitu, abis setiap display pasti auto sakit tangan banget gak sih? Iya. Terus serunya jadi Baki sama asisten Baki juga tuh di sebelah kita kanan kiri tuh ada polisi militer. Dan itu tuh seru banget. Bener-bener kayak bisa ngehibur dan bikin kita ke distrik kalau Baki yang kita bawa ini berat. Jadi mereka tuh ngajak ngobrol supaya kita tuh gak terfokus sama beratnya Baki itu gitu loh. Dan beratnya Baki itu supaya kita pas hari H nggak ngerasa berat banget karena dan nggak gemeter karena kan hari H nggak mungkin pakai bata ya. Udah gitu serunya juga selalu disupport sama pasukan yang di belakang kayak pengibar atau gak pagar kayak Baki ayo kuat, Baki ayo semangat. Itu kayak bikin mood booster banget gak sih? Iya benar-benar. Gitu. Apalagi kalau PM suka nggak sih mindset kita kalau itu tuh bukan bata malah kayak kapas atau ST gitu. Jadi display ini panas-panas itu lagi aus-ausnya, jadi kita mikirnya es teh manis, bukan Baki yang berat gitu. Latihannya sih cukup seru, agak menantang juga nih bagi pengibar.
Karena pengibar ini lebih satu klik daripada pasukan-pasukan yang lain. Jadi harus bisa lebih pintar daripada pasukan yang lain. Karena tugasnya pengibar emang nggak main-main. Nah, jadi otomatis latihannya juga bakalan lebih dari yang lain gitu. Nah, kalau buat pengibar sendiri latihannya tambahan biasanya ada siang-siang. Biasanya tuh kan kalau pasukan 17 kembali ke lapangan jam 1. Mungkin kita sekitar jam 12:45 kita udah di lapangan Sempur. Nah untuk sorenya biasanya sekitar jam 4 ya. 4 sampai sholat asar lah. Ya habis sholat asar udah gitu kita baru mulai latihan sampai sekitar jam 5:30 ya. 5:30. Kalau dari saya sendiri, saya sangat bangga sebagai posisi saya sebagai pengibar. Karena tugas ini menurut saya sangat sakral ya. Terus juga sekali seumur hidup dan saya sangat bangga